Oke, halo bros, selamat datang kembali di channel Bros and Roads dan selamat datang di studio Bros and Roads. Punya studio. Sebenarnya ini bukan studio Bros and Roads, tapi ini lebih ke ruang kerja pribadi gua kali ya. Tapi sedikit banyak untuk semua video yang diedit untuk Bros and Roads ya gua editnya di komputer di belakang. Jadi ya bisa dikatakan ini studionya Bros and Roads lah ya. Cuman bukan itu yang pengen gue sampaikan di video kali ini. Tapi gue cuma pengen ajak teman-teman untuk mengganti sedikit lah ya pemandangannya. Kalau kita biasanya syuting di mobil atau di tempat wisata, ya kali ini gue pengen ajak teman-teman buat syuting di tempat yang berbeda, biar nggak bosan aja. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasan hari ini, gue cuma pengen meluangkan sedikit waktu untuk berterima kasih, untuk say thank you ke teman-teman yang udah menjadi pemirsa setia Bros and Roads sampai sekarang. Karena kita baru saja mencapai milestone terbaru kita, yaitu kita sudah mendapatkan 4.000 subscriber sampai detik ini. Jadi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk subscribe channel ini. Dan buat yang belum, teman-teman bisa klik di bawah supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Bros and Roads. Oke, kita kembali ke topik pembahasan ya. Jadi, di video kali ini, gue pengen ngobrolin salah satu mobil yang menarik perhatian gue di akhir tahun ini. Apalagi kalau bukan Toyota Veloz Hybrid yang baru aja dikenalin di GJAW atau Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang kita juga kemarin ada video liputannya. Kalau teman-teman belum lihat, bisa cek di sebelah sini. Di video itu gue sedikit banyak nyobain duduk di dalam kokpitnya dan coba lihat beberapa perubahan dan mencoba untuk memberikan impresi gue pertama kali naik ke mobil tersebut. Tapi karena kemarin gue nggak banyak waktu untuk membahas Veloz Hybrid itu, nah gue meluangkan video khusus untuk membahas si Veloz Hybrid itu sendiri. Yang pengen gue bahas nggak banyak, tapi mungkin lebih ke informasi seputar apa aja sih improvement yang ada di Toyota Veloz Hybrid terbaru dibandingkan dengan predecessor-nya. Mungkin juga memberikan beberapa informasi yang gue tangkap dan gue dapatkan dari sales yang ada di lapangan. Dan yang terakhir mungkin gue pengen memberikan sedikit opini gue, apakah sebagai pengguna Veloz saat ini worth it gitu untuk upgrade ke Veloz Hybrid terbaru nantinya. Jadi teman-teman, untuk Toyota Veloz Hybrid tentu saja perbedaan paling mencoloknya ada di mesin ya teman-teman. Jadi mesin yang dia pakai sebenarnya adalah improvement dari mesin Toyota Veloz yang sekarang 2 NRVE, dan mesin yang sama juga dipakai duluan di Toyota Yaris Cross yang udah launching lebih dulu. Nah, kenapa gue bilang ini adalah improvement? Mesin yang digunakan oleh Toyota Veloz Hybrid ini dan juga Toyota Yaris Cross kemarin punya kode 2NRVEX. Ya, dia tambah X sedikit. X-nya itu apa? Ya, dia tambahkan sebuah komponen mesin listrik ya untuk mendampingi mesin ICE-nya atau mesin bensin konvensionalnya. Kalau gue lihat di atas kertas, sebenarnya mesin bensinnya punya tenaga dan torsi lebih dikit, lebih kecil dari mesin 2NRV yang biasa. Tapi karena dia dibekali oleh tambahan komponen mesin listrik, tentu saja kombinasi dari kedua mesin tersebut membuat Veloz Hybrid ini punya tenaga dan torsi yang lebih besar. Ini membuat komplain terbesar dari Toyota Veloz yang mana banyak yang mengklaim bahwa Toyota Veloz tidak bisa nanjak, tidak kuat di tanjakan atau dan sebagainya, underpower. Itu otomatis bisa di-solve dengan adanya tambahan mesin listrik ini. Dan ya gue ngomong gini juga cuma teori, karena gue sendiri belum pernah nyoba bawa mobilnya langsung. Tapi yang bisa gue lihat dari pembahasan reviewer di luar sana, teman-teman YouTuber yang lain, gue bisa bilang kalau yang jadi keunggulan utama mesin hybrid itu bukan dari tenaganya, tapi dari efisiensi ya teman-teman. Kemarin kayaknya teman-teman dari Grid Auto bikin tes ya, Toyota Veloz Hybrid yang terbaru ini bisa mencapai efisiensi sekitar 35 km per liter. Dan itu rute gabungan antara tol dan non-tol. Luar biasa ya. Gua aja maksimal tuh bisa dapat yaitu 20 km per liter. Itu aja di kondisi yang sangat ideal. Misalnya kita lagi dari Bandung ke Jakarta, itu kan turunan semua. Itu beberapa kali gue bisa dapat 20 km per liter. Gue bisa bilang kalau sebenarnya tenaga yang diberikan oleh Veloz Hybrid yang terbaru, itu nggak benar-benar merubah gaya berkendaranya Toyota Veloz yang biasa. Tapi mungkin yang lebih ditekankan oleh Toyota adalah di sisi efisiensi bahan bakarnya. Nah, tapi selain dari mesin yang baru, ternyata Veloz yang terbaru itu juga dibekali oleh improvement di sisi lain. Nah, ini gue coba bandingkan Veloz Hybrid yang tipe terendahnya, yang dikenalkan di harga 299 juta, sama Veloz tipe Q non-TSS yang gue punya ya. Karena di atas kertas harganya sebenarnya nggak jauh beda. Terakhir, kalau nggak salah, harga Toyota Veloz
non TSS itu, yang Q, itu sekarang harganya dibanderol di harga 320 juta ke atas untuk harga 2025 terakhir. Nah, tapi Veloz Hybrid yang paling murah itu dibanderol di harga 299 juta on the road. Sebenarnya di atas kertas kayaknya, bisa dapat hybrid dengan harga yang lebih murah. Tapi apa aja yang disunat di situ? Ini gue coba kasih tahu apa yang gue lihat langsung di pameran kemarin ya. Pertama yang gue notice adalah, dari tampilan luar, nggak ada bedanya sama sekali dengan Veloz Q non-TSS maupun TSS lah ya. Karena dia pakai ban yang sama, ring 17, dia pakai body kit yang sama, nggak pakai Modelista. Tapi kalau kita main ke dalam, satu hal yang mungkin gue notice yang paling berbeda adalah, pertama, dia nggak punya rear seat entertainment. Tahu kan teman-teman layar yang ada di belakang yang menurut kami para pengguna Veloz itu nggak guna. Itu udah dihilangkan di tipe Veloz Hybrid terendahnya. Dan juga yang kedua, dia tidak lagi dibekali dengan kamera 360. Yang mana menurut gue itu adalah salah satu deal breaker kali ya. Karena gue ini sebagai pengguna Veloz yang udah 3,5 tahun lebih, kayaknya salah satu fitur yang sangat membantu gue sampai sekarang adalah tentu saja kamera 360 itu. Karena menurut gue itu bukan gimmick, karena gue pakai itu tiap hari untuk masuk gang, untuk parkir seri, untuk parkir paralel, itu kebantu banget. Ya mungkin jatuhnya jadi kayak Veloz yang CVT dan manual yang non-Q ya, karena kamera 360 itu adalah fitur bawaan untuk tipe Q. Nah, jadi make sense sih sebenarnya kalau yang tipe Veloz Hybrid terbawah itu nggak pakai atau nggak dibekali dengan kamera 360. Ya, gue bisa bilang itu sebagai bentuk penghematan Toyota lah. Kalau gue lihat ya, memang secara garis besar di atas kertas, Toyota Veloz Hybrid yang tipe terbawah, gue bisa bilang ini tipe V kali ya. Secara spek mirip-mirip sama Toyota Veloz tipe non-Q yang biasa. Baik itu yang CVT maupun yang manual. Tapi, perubahan sebenarnya itu yang lebih exciting ada di tipe teratasnya atau tipe tertingginya. Ada beberapa hal yang gue notice sangat berbeda. Yang pertama, dia pakai body kit baru untuk yang tipe Modelista. Yang kedua, dia ada beberapa perubahan dari sisi garnish. Untuk Veloz Hybrid tipe Q, dia pakai velg ring yang sama, velg ring 17, dengan style yang sama, tapi dia hitamin full. Lebih keren aja, lebih gagah aja. Ya, gue sebagai pecinta warna hitam, gue suka lihatnya gitu, velg warna hitam. Selain itu, dia juga ada beberapa chrome yang dihilangkan, diganti sama black smoke. Jadi lebih garang aja gitu. Tapi, kalau masuk ke dalam, ada beberapa hal baru yang gua tangkap, yaitu untuk tipe Q ke atas, dia dibekali dengan head unit yang lebih besar, yang lebih modern. Kita punya sekarang, head unitnya walaupun besar, dia ada bezelnya yang lumayan tebal. Sekarang, dengan layar yang kurang lebih sama, diagonalnya, tapi karena bezel lebih tipis, kita dapat screen real estate yang lebih luas aja. Sekitar mungkin bedanya 1 inci kurang lah ya. Walaupun nggak terlalu jauh bedanya, tapi lebih manis aja gitu. Yang kedua, untuk tipe Q TSS-nya, sekarang Toyota Veloz Hybrid dibekali dengan adaptive cruise control. Dan ini salah satu hal yang menurut gua sangat exciting ya. Karena salah satu komplain terbesar gue saat melihat Veloz tipe TSS. TSS Veloz ini gue bisa bilang agak kentang ya. Karena dia nggak dibekali dengan adaptive cruise control, teman-teman. Bahkan race yang TSS aja dia punya adaptive cruise control. Walaupun ya adaptifnya nggak secanggih mobil Cina lah ya. Ya gue agak menyayangkan aja. Karena kalau teman-teman lihat Veloz tipe di luar negeri, di Filipina dan di Malaysia, mereka punya fitur adaptive cruise controlnya. Dan ini baru aja dibawa ke Indonesia di Toyota Veloz Hybrid yang terbaru. Dengan perubahan terbaru ini, ketika gue ditawarkan opsi TSS, ya gue jadi lebih tertarik untuk beli versi TSS-nya. Karena kalau nggak ada adaptive cruise control-nya, sebenarnya TSS-nya nggak terlalu berguna, jadi agak gimmicky aja. Ada satu hal yang menurut gue sangat menarik di perubahan terbaru Toyota Veloz Hybrid ini, yaitu dia kayaknya punya modul wireless charger yang terbaru, teman-teman. Kemarin waktu gue ngecek di GJAW, gue notice kalau, kok kayaknya modul wireless-nya tuh agak berbeda gitu dari segi tampilannya ya. Nah, itu gue belum coba tanya-tanya ke sales-nya, tapi asumsi gue adalah, itu adalah improvement yang terbaru, karena balik lagi, salah satu komplain gue terhadap mobil gue sendiri adalah wireless charger-nya itu nggak berfungsi di handphone-handphone yang kameranya muncul gitu. Jadi ada gap antara body dan juga penampang wireless charger-nya. Ketika gue lihat di Veloz terbaru, ini gue asumsi di kepala aja. Kayaknya ini baru untuk mengadres masalah kemarin. Apakah dia dibekali dengan daya lebih tinggi? Who knows? Karena sejujurnya, even kalaupun itu works, Toyota Veloz yang kemarin itu dibekali dengan wireless charger 5 watt, yang mana itu sangat-sangat kurang lah ya. At least untuk HP zaman sekarang, wireless charger itu mesti di angka
15 watt lah, atau 10 watt minimal banget. Jadi hopefully itu salah satu yang berubah, tapi balik lagi gue belum tes langsung, jadi gue nggak bisa confirm di video ini. Tapi mudah-mudahan gue dapat kesempatan lah ya untuk ngobrol sama orang dari Toyota untuk kita ngetes langsung. Gue pengen confirm ini kenapa? Karena wireless charger itu mungkin salah satu komponen dari Toyota Veloz Hybrid ini yang bisa di retrofit ke Toyota Veloz gue. Karena dari bentuknya sih sama, dari dimensinya sama. Jadi kalau wireless charger-nya beneran works untuk HP-HP modern, ya gue udah gak senang hati untuk cari partnya untuk gue retrofit ke Veloz gue. Itu sih satu hal yang sangat exciting menurut gue. Oke, sisanya dari segi kosmetik sih paling banyak perubahannya ya, di samping fitur-fitur tambahan ekstra tadi. Gue lihat untuk tipe Q Modelista, dia pakai motif-motif yang lebih gelap untuk interiornya. Yang tadinya kita dapat interior kulit yang putih, itu dia ganti sama abu-abu gelap. Itu lebih ke kosmetik aja, dan itu benar-benar subjektif. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi ya kira-kira itulah beberapa perbaruan yang gue tangkap, yang gue lihat sendiri pas kemarin lagi jalan-jalan di GCAW 2025. Terakhir, untuk menjawab pertanyaan yang mungkin teman-teman punya, apakah gue sebagai pengguna Toyota Veloz merasa worth it atau merasa perlu untuk upgrade ke Toyota Veloz Hybrid ini? Jawaban gue, untuk sekarang ini belum perlu. Kenapa? Karena balik lagi dari penggunaan mobil gue sehari-hari sih. Seperti yang gue bilang, gue kerja WFH, jadi gue nggak pakai mobil ini untuk ke kantor tiap hari. Gue pakai mobil ini mungkin untuk cuman antar jemput anak tiap hari aja ke sekolah, dan untuk road trip pastinya. Dan sampai sekarang, gue belum mendapatkan hitung-hitungan yang tepat lah, mengasumsikan mobil gue bisa dijual di harga 240 juta sekarang ini. Kalau gue upgrade ke tipe hybrid yang Q, gue harus nambah 100 juta, dan 100 juta itu gue mesti hitung dari selisih bensin yang gue bisa hemat kalau gue ganti ke Veloz yang baru. Itu hitungan gue belum dapet untuk bisa dikatakan sebagai upgrade yang worth it lah ya. Tapi kalau gue nantinya mungkin harus kerja full time di kantor, yang harus pakai mobil ini tiap hari mungkin 100 km per hari, ya mungkin bakal jadi pertimbangan lagi. Tapi untuk saat ini belum perlu. Tapi untuk teman-teman mungkin yang cari mobil hybrid yang paling murah saat ini, yang paling worth it saat ini, gue rasa sih Toyota Veloz Hybrid ini bisa jadi jawabannya. Kenapa? Dari semua hybrid yang ada di pasaran, even kita ngomongin hybrid yang Cina deh, kebanyakan hybridnya itu either mild hybrid atau hybrid yang generasi awal-awal banget. Sementara Toyota ini udah main hybrid dari tahun 2000-an. Dari Toyota Prius mereka di generasi awal. Untuk urusan teknologi hybrid, Toyota masih lebih reliable dari teknologi hybrid kompetitor-kompetitor lainnya. Oke, mungkin videonya nggak panjang-panjang kali ini, tapi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin lagi consider untuk ambil Toyota Veloz Hybrid di tahun depan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Bros and Roads. Gue Eki Pramana, pamit undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!